Pemirsa, Kementerian Luar Negeri belum merespons penolakan atlet Israel bertanding di kejuaraan dunia senam artistik 2025. Kementerian Luar Negeri mengaku tak berwenang untuk menolak kehadiran atlet Israel di ajang olahraga yang digelar di Indonesia. Federasi Gimnastik Indonesia sebagai penyelenggara kejuaraan yang berwenang untuk menerima atau menolak pendaftaran atlet Israel, dan jika berkaitan dengan visa, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berwenang. 6 atlet senam asal Israel telah mendaftar kejuaraan tersebut. Dalam laporan tersebut, Badan Pengurus Nasional Senam di Israel mengklaim memperoleh informasi dan jaminan dari penyelenggara di Indonesia untuk bisa ikut serta. Saya monitor, tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani ya. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Dari Kementerian sendiri gimana tanggapannya, Mas? Mengizinkan kedatangan atlet ini? Itu yang menyelenggarakan Persani. Kementerian Luar Negeri tidak ada permintaan izin atau segala macam, nggak ada prosesnya. Kan? Tindak lanjut dari Kemenlu gimana, Mas? Apa yang ditindaklanjuti? Menerima atlet dari Israel masuk ke Indonesia? Kalau misalnya menerima atau tidak, itu akan ditentukan apakah mereka diberikan visa atau tidak, dan itu bukan oleh Kementerian Luar Negeri. Siapa yang berwenang, Mas, yang bisa ditanyakan mengenai hal ini? Apakah pihak dari atlet Israel Dari masuk Persani. ke Indonesia? Dari Persani atau dari imigrasi? Kan yang mengeluarkan visa itu kan dari imigrasi. Kehadiran atlet Israel di kejuaraan dunia senam artistik yang digelar di Jakarta pada 19 sampai 25 Oktober 2025 ditolak sejumlah pihak termasuk anggota DPR dan Gubernur Jakarta. Kemudian kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Amir Syah Tambunan dan juga anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh. Selamat sore, Bapak-Bapak. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Saya mau ke Pak Amir Syah terlebih dahulu. Apa kemudian alasan MUI terkait penolakan ini? Ya, baik. Terima kasih. Kita Majelis Ulama Indonesia, kami maksud saya sudah secara resmi memberikan pernyataan lewat pertemuan yang kemarin MUI bersama sejumlah ormas Islam di Majelis Ulama Indonesia. Salah satu alasannya yaitu kita tetap konsisten, komit dengan konstitusi kita, yaitu di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan alinea pertama jelas tegas bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Karena itu harus dihapuskan. Dalam konteks ini, para pemirsa yang saya hormati, Israel hingga saat ini masalahnya dalam konteks belum rela, belum ikhlas secara penuh mengakui kemerdekaan Palestina, meskipun sekarang proses hari ke hari terus kita pantau. Itu artinya bahwa atlet Israel, karena atlet bagian dari negara Israel, jelas tegas kita tolak. Nah, itu satu ya. Yang kedua, seperti kita ketahui bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu juga dijelaskan bahwa kita ingin ya Indonesia ini berada di kancah dunia, yaitu untuk ikut serta melakukan ketertiban dunia. Ya kalau keadaan dunia dalam konteks ini Israel belum tertib ya dalam menata kehidupan bernegara dalam konteks juga geopolitik secara internasional, maka jelas-jelas itu bertentangan dengan pembukaan konstitusi kita. Nah, yang ketiga ya, ini penting ini. Kita mengapresiasi sikap Presiden Prabowo yang terus-menerus menyuarakan untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan agar Israel ini ya tidak terus-menerus melakukan upaya-upaya ya dalam rangka untuk melakukan kebohongan publik lah gitu ya terhadap kemerdekaan, dukungan kemerdekaan. Jadi kalau sudah jentatan senjata ya seriuslah
gencatan senjata supaya apa? Supaya ya berbagai negara di dunia ini merasa aman, nyaman. Jadi jangan lakukan standar ganda. Baik, Satu sisi dia bilang, oh kita ingin melakukan gencatan senjata, tapi sisi lain ya, justru masih bermain-main di kata-kata. Itu tidak sesuai dengan nurani kemanusiaan. Bayangkan sekarang ya bahwa yang korban itu luar biasa. Saya cukup prihatin. Karena itu mari kita bersikap bersama-sama untuk menolak, karena ini bagian pembelajaran terhadap Israel. Terima kasih. baik. Pak Amirsyah, tadi di awal juga saya sudah memberikan informasi pernyataan dari pihak Israel bahwa sudah ada 6 atlet senam yang sudah terdaftar. Saya juga ingin mengkonfirmasi ke Federasi Gimnastik Indonesia, tapi hingga saat ini juga belum merespon undangan kami untuk berdialog pada sore hari ini. Apa kemudian yang dikhawatirkan jika para atlet senam dari Israel tetap terdaftar dalam kegiatan kejuaraan dunia senam di Jakarta, Pak Amirsyah? Ya, saya kira dalam bernegara kita harus tertib. Salah satu cara kita tertib menghindari hal yang pro kontra. Agar pro kontra terhindari, ya mari semua anak bangsa itu harus bersama-sama menegakkan konstitusi kita. Kenapa? Karena kan konstitusi kita ini sudah jelas, tegas ya. Dalam rangka apa? Menciptakan tatanan dunia yang tertib. Nah, berdasarkan itulah, sekali lagi saya ingin menghimbau semua anak bangsa, jangan khianati konstitusi kita. Jangan bermain-main ya terhadap nilai kemanusiaan, di mana Israel sudah melakukan genosida yang luar biasa, ya, menyayat nurani dunia. Bayangkan ya, yang tidak berdosa, anak-anak, itu luar biasa itu. Baik. Jadi pokoknya bagi saya, kita masuk Indonesia, mari kita bersatu, mari kita kompak dalam rangka menolak ini. Jadi kalau disebut sudah ada nama, ya nama kan bisa aja dibuat. Baik. Tapi ya harus ditolak. Terima kasih. Baik, Pak Amirsyah, saya tahan dulu. Saya ke Pak Oleh Soleh. Kemarin juga Presiden Prabowo Subianto sudah melakukan pidato kenegaraannya di PBB dalam upaya mendukung kemerdekaan Palestina. Bagaimana kemudian Komisi 1 menilai argumen bahwa olahraga harus netral dan tidak dikaitkan dengan kebijakan politik suatu negara? Pak Oleh. Tentu sangat salah kalau misalkan olahraga tidak dikaitkan dengan politik. Karena olahraga juga produk politik sesungguhnya. Mana bukti produk politik? Undang-undang olahraga juga dari produk politik. Anggaran olahraga juga produk dari politik. Nah, oleh sebab itu sangat salah kalau misalkan olahraga tidak dikaitkan dengan politik. Tidak mungkin tercipta sebuah penyelenggaraan olahraga tanpa dukungan politik secara menyeluruh. Nah, oleh sebab itu saya menguatkan apa yang disampaikan oleh dari Pak Kiai dari MUI bahwa Israel sudah nyata-nyata sudah melanggar hak asasi manusia, yaitu dengan bagaimana dia tidak menempatkan manusia sebagai manusia. Saya berbicara bukan lagi muslim, non-muslim, bukan lagi bicara orang Israel, orang Palestina, tidak. Tetapi hari ini masyarakat dunia melihat dari sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaannya bahwa manusia memiliki hak hidup. Manusia punya hak asasi dasar. Hak asasi dasarnya apa? Dia boleh hidup di dunia ini tanpa ada penjajahan, tanpa ada genosida. Jangan sampai hanya ingin melakukan sebuah sambungan hidup dengan misi kemanusiaan. Global Samud Flotilla ini juga sangat nyata-nyata gitu kan, ditolak oleh Israel. Nah, oleh sebab itu rasa-rasanya penolakan kami khususnya dari fraksi PKB senapas, selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, bahwasanya kami mengakui Israel jikalau
Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Pengakuan ini kan universal, tidak dipisahkan dengan kegiatan olahraga. Ketika Israel hari ini tidak mengakui keberadaan Palestina, ya otomatis apa yang menggunakan atribut Israel semestinya oleh Indonesia juga ditolak. Seperti itu, Mas. Baik, kemudian kalau banyak yang berpikiran ada potensi dampak negatif diplomatik antar kedua negara, bagaimana Komisi 1 menyikapinya? Hari ini kan Israel Netanyahu sudah ngancam ke Indonesia. Hari ini kita melihat kemarin ketika pidato Netanyahu di forum PBB semua juga walk out. Hari ini juga mereka tidak suka dengan sikap Israel. Bahkan sebaliknya, jikalau kita masih bersahabat dalam hal apapun dengan Israel, justru kita yang akan digunjing oleh negara-negara. 55 negara loh yang mengakui keberadaan Palestina. Kita jangan takut dengan satu negara dan mengabaikan 150 negara. Nah, oleh sebab itu saya pastikan melalui Nusantara TV ini jangan sekali-kali memisahkan antara olahraga dengan politik, dan jangan juga menganggap enteng hal ini. Justru dengan hadirnya atlet Israel di ajang senam internasional yang dilakukan di Indonesia, maka secara tidak langsung memberikan pesan politik bahwa Indonesia menerima keberadaan Israel. Itu yang harus kita hindari. Baik, Dengan menerima mereka, maka pesan politik internasional bahwa Indonesia tidak konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Baik, kemudian bagaimana juga kedudukan Indonesia di internasional jika memang Israel mampu menggoyahkan kedudukan Indonesia yang sudah memang diperhitungkan di forum internasional? Hari ini kan Donald Trump juga sudah mengatakan bahwa perjanjian damai dengan Hamas juga sudah memberikan persyaratan yang diminta oleh Donald Trump, misalkan pembebasan daripada sandera sudah diberikan. Justru hari ini yang harus kita lihat bersama bahwa konsistensi janji dari Israel itu sendiri. Saya secara pribadi sebagai anggota fraksi PKB sampai saat ini belum yakin atas konsistensi Israel. Baik. Nah, oleh sebab itu ya saya atas nama fraksi PKB saya mengatakan bahwa menolak keras, dan bahkan di detik saya sampaikan haram atlet Israel ikut serta lebih-lebih ini di Indonesia. Baik, jangan saya tahan dulu. Ya, saya tahan dulu Pak Oleh Soleh. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bersama Pak Amir Syah. Baik, tapi kita harus jeda sesaat karena kita harus menyaksikan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini terlebih dahulu. Ya.